Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa dan yang ada di Amerika, di Australia, di Cina, dimanapun Anda berada, dan di Israel, di Haifa, alma mater saya. Kembali kita hari ini melakukan koinonia, koinonia, yaitu kita bersekutu bersama cara firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Judul clickbait-nya adalah Perang Iran Berlarut, Ingin Perang Dunia 3. Tapi memang benar ya, ini Iran ini ya sebenarnya sudah selesai. Tapi dia sengaja sudah diulur-ulur ya. Apakah sudah kewalahan Amerika? Ya enggak juga. Diulur ya diulur juga, sama saja. Tidak ada korban di pihak Amerika, tidak ada korban di pihak Israel, ya justru Irannya makin bonyok dan setiap pemimpin siapa saja penggantinya dibunuh semua. Dan setelah saya amati, nampaknya memang presiden Iran itu, yang dokter itu adalah agen Mossad ya, karena semuanya mati kecuali dia. Simpel sekali ya. Apakah perang ini akan jadi perang dunia ketiga? Maunya Iran perang dunia ketiga, dia sudah mau hancur. Maunya Indonesia perang dunia ketiga supaya di-reset. Orang sudah bangkrut Indonesia. Tapi tidak akan terjadi perang dunia ketiga karena yang terjadi adalah damai di seluruh dunia. Donald Trump ini adalah Raja Kores yang diurapi Tuhan untuk membawa perdamaian ya bagi dunia. Nah, nanti akan reda selama beberapa saat ya, 1 dekade atau 2 dekade, kemudian tiba-tiba meletuslah perang dunia ketiga. Tapi kalau tanya apakah dalam 5 tahun ini perang dunia ketiga, tidak akan, saudara. Anda lihat hari ini Rusia sudah jualan minyak, ya sudah di embargonya dilepas, embargo minyaknya. Dan Amerika dengan senang hati kirim minyak kemana-mana, sementara yang di Iran diembargo malah ya, Selat Hormuznya ditutup, tapi akan dibuka paksa oleh Donald Trump. Dan sudah ada ribuan pasukan Amerika siap mendarat untuk sweeping ya. Wah, ini apakah perang dunia ketiga? Ya bukan, sudah selesai, sudah ini perang ini sudah selesai, tinggal bersih-bersih aja ya. Udah nggak usah lebay, nggak usah alay, nggak usah baper Indonesia ini. Nah, ikutlah Prabowo ya. Prabowo sudah bilang akan buka diplomatik kedutaan Israel di Indonesia. Haleluya, kita doakan Prabowo diberi keberanian oleh Tuhan. Memang nanti akan chaos, tapi jangan takut kalau kamu tetap berdiakonia dan tetap hidup di dalam cintanya Tuhan Yesus, kamu akan diluputkan. Haleluya. Luar biasa, antikristus lahir dari keluarga yang hancur. Ya, tetapi lebih tepatnya antikristus itu lahir gara-gara suami tidak sayang sama istrinya, saudara. Urut ya, kita mulai dari urut nih. Siapakah antikristus? Ya kan? Antikristus adalah yang tidak percaya Bapa, yang menolak, yang menentang Bapa dan Anak, ya yang denied, ya yang menyangkal Bapa dan Anak. Mulai 1 Yohanes 2 ya ayat 18 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan waktu terakhir itu kapan? 2000 tahun ini maksudnya ya. Zaman Roh Kudus dicurahkan itu waktu terakhir. Dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang. Tapi sekarang bangkit banyak antikristus. Ya, itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Lihat, nih penting nih. Memang mereka berasal dari kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Antikristus berasal dari kita. Loh, ini dia saudara. Hati-hati ya. Tapi lihat ya, siapakah pendusta itu? Ayat 22. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah antikristus? Bahwa Yesus adalah Kristus itu, dia itu adalah antikristus. Ya, jadi yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang dijanjikan,
Ya, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi yang menyangkal Bapa dan anak itu siapa, saudara? Yang satu-satunya di dunia ini yang menyangkal baik Bapa maupun anak, bukan Tritunggal, bukan Oneness, bukan Unitarian, bukan Katolik, bukan konspirasi teori, bukan Freemason, bukan Hindu, Buddha. Satu-satunya yang menyangkal Bapa dan anak hanya Islam. Ya, hanya Islam. Ini saya sudah sampaikan waktu saya diundang khotbah hari Selasa di Gereja Bethel Indonesia, California. Ya, jadi ya antikristus adalah yang menyangkal Bapa dan anak. Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, lam yulat walam yalid ya. Walam yalid walam yulat ya. Itu ya, saudara ya. Jadi ya tidak beranak dan tidak diperanakan ini yang membuat Islamlah satu-satunya yang cocok dengan ciri khas ini. Ya, menyangkal Bapa dan anak. Ya, Al-Maidah 72. Ya, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Bukankah Yesus berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wih, ini saudara. Jadi kalau kamu berkata Yesus punya Tuhan, berarti kamu cocok dengan ciri antikristus. Ya. Kalau kamu berkata Yesus punya Tuhan, kamu adalah calon-calon antikristus atau jangan-jangan kamu sudah jadi antikristus. Al-Maidah 72, Yesus punya Tuhan, ya artinya kamu berkata Yesus itu adalah budak dan Sang Pencipta adalah tuannya. Ya kan? Ajarannya Muhammad. Padahal ya hubungan Yesus dengan Sang Allah, dengan El adalah hubungan Bapa dan anak, bukan tuan dengan budak, dengan bukan majikan dengan kulinya jongosnya, tapi Bapa dan anak. Makanya di dalam Yohanes 5 dikatakan Yesus memanggil El adalah Bapanya, bukan tuannya. Ya, saudara ya. Lalu ada ayat dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lah itu gimana? Nah sama anak saya Wisely, waktu saya kerja di Bali, ya dia berkata, papa saya adalah kepala GM adalah kepala regional di Bali, saudara. Kepalanya, direkturnya, GM-nya. Apakah berarti anak saya memanggil saya GM atau Pak Direktur atau Pak Manajer atau Pak Kepala? Anak saya manggil saya Babe, Bapak. Ya, saudara ya. Anak saya tidak pernah memanggil saya Pak Direktur. Enggak pernah, saudara. Ya, kalau anakmu manggil kamu Pak Direktur, wah ada yang aneh dengan keluargamu, saudara. Saya nggak tahu kalau ada anak-anakmu manggilmu Pak Direktur atau Bu Direktur ya. Kalau ada anakmu memanggil kamu Tuan, siapa di sini yang anaknya manggil kamu Tuan? Waduh, kamu harus konseling sama saya, saudara. Ya, antara satu, ya kamu KDRT, kamu melakukan perbudakan anak, ya sehingga anakmu ketakutan lalu manggil kamu Tuan. Kedua, kamu orang sakit jiwa. Ya, kalau yang pertama kamu masuk penjara, yang kedua kamu masuk rumah sakit jiwa. Ya, saudara ya. Siapa yang anaknya manggil kamu Tuan? Yesus tidak memanggil bapaknya Tuan. Ya, bapaknya adalah Tuan langit dan bumi. Tetapi Yesus tidak berkata Tuanku, posesif genetif. Ya, sebab konsekuensinya kalau kamu memanggil Tuan, Matius 4 ayat 10. Hipage satanat, ya gar gegraptai, kurion tonteon
proskunensis. Pergilah kamu setan, sebab ada tertulis, ya, kamu hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu. Dan Yesus tidak pernah proskuneo kepada siapapun juga, kepada apapun juga. Melainkan Yesus menerima proskuneo dari muridnya, dari orang-orang yang disembuhkan, dari setan-setan, bahkan dari para malaikat. Tapi Yesus tidak pernah proskuneo. Kamu cari ayatnya kapan Yesus proskuneo kepada sesuatu atau kepada siapapun, nggak ada. Itu di Taman Getsemani itu bukan proskuneo, tapi pipto. Terjemahannya bukan sujud. Sebab kalau sujud, maka dia harus pakai prospipto. Nah, ada objek di mana dia sujud kepada siapa? Pros. Pros itu berarti ada objeknya, saudara. Prospipto, sujud kepada. Kalau pipto, dia jatuh. Rambut pipto, burung pipit pipto, rumah pipto, hujan pipto. Itu kata pipto, hujan jatuh, jatuh hujan, rumah rubuh, burung pipit jatuh, rambut jatuh dari kepalamu. Nah itu pipto, bukan prospipto. Perempuan yang pendarahan menyembah Yesus dengan kata prospipto. Ya, itu ada di kelas evangelis, berkali-kali sudah saya jelaskan. Yesus adalah Tuhan yang sejati dan pernah saya sampaikan di sini. Jadi hubungan Yesus dengan El adalah anak dengan bapa, bukan budak dengan majikannya. Ingat-ingat itu saudara ya. Sebab ketika kamu berkata Yesus punya Tuhan, kamu sedang menggenapi Al-Maidah 72. Yesus berkata sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti kamu adalah antikristus. Ya, hati-hati loh saudara ya. Saya nggak main-main ini. Yang saya campaign ini di seluruh Amerika, di seluruh Los Angeles, di gereja-gereja sebanyak mungkin yang saya bisa. Nah, sekarang Anda sudah tahu. Loh, tapi kan antikristus berasal dari kita. Lah Muhammad kan Islam. Nah, sebelum Muhammad jadi Islam ketika dia berumur 40 tahun, saudara. Dia menikah dengan istrinya saat Muhammad umur 25 tahun dan istrinya adalah seorang tante-tante umur 40 tahun. Ya. Jadi si Khadijah ini, si tante Khadijah adalah seorang Kristen. Karena dia anaknya seorang pendeta Kristen bernama Warakah Ibnu Nawfal. Dia adalah ahli kitab Kristen. Di zaman itu sama dengan hari ini di Indonesia. Kamu kalau Kristen tidak boleh menikah sama orang Islam. Karena kamu harus mendapatkan, saudara, di pemberkatan di gereja, lalu catatan sipil. Bisa enggak satu dari gereja, satu dari KUA? Tidak bisa. Nah itu sama dengan di zaman Muhammad. Kamu tidak boleh nikah, orang Kristen ya terutama tidak boleh menikah dengan orang yang beda agama. Jadi kamu harus dikristenkan dulu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih ya tidak akan ada kata Muhammad disunat. Adanya adalah tumpang tindih tidak karu-karuan, disunat dari lahir atau hipos kelainan titit ya. Hipos pada itu bolongannya bukan di ujung tapi di bawah. Jadi makanya Muhammad kalau kencing dia harus jongkok supaya jangan muncrat-muncrat. Ya nggak perlu tak gambarin karena kita lagi koinonia ya. Kalau lagi hari lain mah tak gambar saudara ya. Jadi Muhammad itu lubang kencingnya bukan di ujungnya titit saudara, tapi di bawahnya. Makanya mancurnya ke bawah begitu, muncrat ke jubahnya, ke dasternya dia. Makanya ya di dalam hadis semua sahabat Muhammad kencingnya berdiri, Muhammad kencingnya jongkok. Ya. Dan Muhammad tidak pernah disebutkan disunat di dalam hadis yang sahih. Yang satu bilang dari lahir, yang satu bilang umur 7 tahun, yang satu bilang lama telak belakang semua. Dan di dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun disebut kata sunat, sebab Muhammad tidak disunat. Itulah bukti bahwa Muhammad dulu seorang Kristen, lalu dia tidak Kristen lagi,
tidak bersama dengan kita lagi karena ketemu Jibril. Dia jadi Islam, tadinya berkata Yesus adalah Tuhan, kemudian Yesus punya Tuhan. Ya, hati-hati saudara. Ia berasal dari kita. Muhammad dulu Kristen, berasal dari kita. Lalu tidak bersama dengan kita lagi. Stres dia, saudara. Ya, karena tiap hari sama tante-tante. Tante-tantenya begitu gahar. Lah Muhammadnya kurus kering, puyeng dia, saudara. Ya. Nah, ya, saya melanjutkan lagi. Sekarang kaitannya, saudara. Ketika antikristus itu datang, Anda dan saya kalau masih hidup akan menjamani antikristus. Anda dan saya akan tetap di sini, ketemu hadapan muka dengan antikristus. Sebab nanti Yesus datang, lalu ada tubuh kita dirubah dalam sekejap mata, dan orang-orang mati, kebangkitan orang mati itu terjadinya adalah sangkakala ketujuh, sangkakala terakhir. Sudah dijelaskan bolak-balik, sangkakala terakhir itu sudah terjadi, ini ya, antikristus itu sudah terjadi. Ya, saudara ya. Nanti kalian baca lagi, Mas Yu, nanti kita nggak cukup waktu. Nah, sekarang persoalannya, saudara. Jadi ketika Anda mengalami antikristus, Matius 10, ya, saya tunjukkan ya. Dalam Matius 10, saya akan tunjukkan dalam bahasa Inggris. For I have come to set a man against his father, daughter against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law, and ya 35 dan 36 ya, and man's enemies will be the members of his household. Musuh dari semua orang adalah seisi rumahnya. Ketika antikristus datang, yang menyerahkan kamu itu anak kamu. Mungkin ibu kamu, mungkin bapak kamu, mungkin mertua kamu, mungkin suami kamu, mungkin istri kamu, kakak kamu, adik kamu. The members of his household. Mengapa, saudara, musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya? Karena keluarga tersebut hancur. Kenapa keluarga itu hancur? Dimulai dari mana? Keluarga hancur ketika si bapak tidak sayang sama ibunya, sama istrinya. Beneran saudara ya. Ketika sang bapak berhenti menyayangi istrinya. Ingat ya. Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Mengapa anak-anak marah? Anak-anak marah bukan karena si bapak suka adu ayam. Si anak-anak marah bukan karena si bapak suka ngerokok. Anak-anak marah bukan karena bapaknya nggak punya kerjaan. Anak-anak marah karena bapaknya tidak mengasihi ibunya. Tiap hari dikebukin ibunya, tiap hari dicaci maki, anak-anak yang lihat dan anaknya nggak suka. Anak-anak ini masih kecil, dia nggak bisa apa-apa, lama-lama makin besar. Suatu hari saudara, papi saya, ya, dia marah. Papi saya tuh suka KDRT dulu sama istrinya, sama mami saya. Dia mau pukul mami saya, saudara. Saya refleks, saya langsung maju di tengah antara mami dan papi saya kelahi sama papi saya. Tapi papi saya ya suka kan geger otak, jadi suka hilang ingatan dia karena geger otak. Ya, jadi saya berkelahi dengan papi saya tidak nyerang, tapi saya nangkis. Badan saya sakit semua besok paginya ya, karena papi saya itu jago kungfu, guru kungfu. Jadi saya itu dipukul, saya tangkis begitu, saudara. Tapi kasusnya beda. Saya tahu papi saya melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Karena begitu sadar dia nyesel, selalu begitu. Tapi yang ini khusus, ada orang-orang yang marah di hati anaknya. Ayah, kenapa tidak sayang sama istrinya? Ya, anak nggak respect sama kamu. Kalau kamu tidak sayang kepada ibu dari anak-anakmu.
Jangan harapkan respek dari anakmu kalau kamu tidak mengasihi ibu mereka. Ya, beneran saudara. Ketika sang ibu bikin salah, anak-anak tetap sayang sama ibu. Kalau bapak bikin salah, oh goodbye saudara, selesai. Salahnya apa? Salah yang fatal adalah seorang bapak tidak sayang kepada ibunya si anak. Saudara, saya kasih tahu rahasia mengapa si Saifuddin anak-anaknya itu ya, si Kadafi CS itu tidak bisa bertobat. Karena Saifuddin pasti kasar sama ibunya si Kadafi CS itu. Ya, tak jamin itu saudara. Dan saya sudah tahu ceritanya. Ini saya bongkar kamu. Supaya kamu lihat contoh di depan matamu mengapa anak-anak Saifuddin tidak bisa bertobat. Padahal sudah dikasih uang banyak sekali sama Saifuddin. Uang yang diterima tapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Apa yang mau dipercaya? Dia kasar sama ibu saya kok. Loh, itu bukan rahasia di kalangan Fokus Indonesia. Mereka tahu semua perlakuan Saifuddin sama istrinya. Walaupun istrinya jadi Kristen, tapi Kristen-Kristenan. Bahkan anak-anaknya Saifuddin itu dulu ikut sekolah minggu loh, saudara. Ya, jangan ngomong saya sok tahu, saya tahu. Ya, dari mana? Dari Junaidi Salat almarhumah in memoriam. Ya, ini saya kasih tahu ke kamu. Tak kasih tahu saudara sama kalian di depan matamu dicongorkan. Ya, kalau Saifuddin minta maaf sama anaknya, nak maafkan papa dulu sangat jahat kepada mamahmu. Anak itu akan bertobat. Kamu harus minta maaf seorang ayah yang sudah terlanjur kasar kepada ibunya anak-anak. Kamu harus datangi anakmu, kamu minta maaf. Kalau ibunya sudah meninggal, kamu minta maaf dengan sungguh-sungguh ya kepada anak-anaknya. Ya, kalau ibunya belum meninggal, kamu harus tunjukkan maafmu itu ya di depan anak-anakmu. Kalau perlu kamu sujud sembah kepada istrimu, saudara. Kalau tidak, anakmu akan menaruh amarah kepadamu. Itulah yang dimaksud, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Anak-anak ini kalau sudah marah, dia akan tanam di hatinya. Apalagi itu kemudian kamu cerai. Apalagi kamu selingkuh, istrinya diceraikan, kamu kawin lagi. Saudara. Wih, anak ini akan dendam. Ya, anak ini akan dendam. Dia tidak akan percaya lagi kepada yang kamu sembah. Kamu sembah siapa? Yesus. Dia tidak akan percaya lagi kepada Yesus. Ya, nggak mau. Nggak mau. Ngapain saya percaya Yesus, katanya si anak-anaknya Saifuddin. Nah itu pendeta, katanya penginjil. Tapi jahat sama mama saya. Pendeta-pendeta hati-hati. Oh banyak, gak cuma Saifuddin. Bertobat. Apalagi sampai cerai. Anak-anak yang keluarganya cerai. Dia akan berhenti berdoa. Berdoa pun hanya retorika. Berdoa pun hanya retorika, saudara. Mau bayangin ya, minta kasih gambaran. Tiap hari si ayah, ya dia maki-maki ibunya di depan anaknya. Anaknya nungguin, dia dengar apa yang kamu katakan. Dia pengen tahu mamaku ini salah apa, kenapa papa marah-marah terus. Kalau kamu marah-marah tok, nggak apa-apa saudara. Tiba-tiba kamu pukul itu. Pak, anak lihat, kaget saudara. Kaget terperanjat dia. Papa, jangan papa. Oh dia akan marah saudara. Dia akan panik, dipisah, kamu akan dia pasang badan atau nangis atau gimana caranya supaya kamu berhenti sementara kamu aniaya ibu dari anakmu di depan matanya. Hati-hati saudara, dia akan simpan saudara, dan dia akan berhenti berdoa sekalipun kamu berusaha sekuat tenaga memperkenalkan Yesus kepadanya, bahwa dia finish. Makanya keluarga-keluarga yang bercerai ya dan anak melihat jadi korban. Anak ini berdoa, protes, Tuhan, mengapa kalau pernikahan itu adalah ide dari sorga, mengapa papa mama ya bercerai padahal saya sudah berdoa.
terus papa mama masing-masing kawin lagi, saudara. Finish, udah nggak ada harapan, udah kawin lagi. Kalau belum kawin lagi ada harapan buat berkumpul. Tapi kalau kamu sudah masing-masing sudah menikah lagi, kamu mau gimana caranya? Buat anak sudah tamat, nggak usah doa lagi, mustahil. Kecuali istri baru papaku dikasih mati atau suami baru mamaku dikasih mati sama Tuhan. Doanya dia jadi begitu, Tuhan kasih mati mereka semua. Weh, ngerti saudara? Doanya anak itu ya, kamu jangan bikin anak ini kan nggak mikir, dia mikir kan apa yang dia mau kan. Apalagi kalau dia udah mengerti ya, waduh saudara. Dan Tuhan tidak kabulkan, masa dikasih mati? Dan dikabulkan. 99% tidak kabul, maka dia berhenti berdoa. Walaupun berdoa hanya retorika. Jangan-jangan anakmu sudah begitu lagi. Cek, jangan kamu paksa. Jangan kamu paksa anakmu percaya kepada Tuhan kalau itu sudah salahmu. Yang benar, ya saudara ya, kamu harus cek introspeksi. Jangan-jangan kamu membangkitkan amarah di hati anakmu, hai bapak-bapak. Oh, ibu-ibu yang doyan main laki-laki, ibu-ibu yang jahat, kamu lihat. Raja-raja Israel yang jahat-jahat, ibunya pasti jahat. Ibunya pasti jahat, makanya anak-anaknya jahat. Raja-raja Israel yang jahat-jahat, ibunya pasti jahat. Kalau ibunya baik, anaknya pasti baik. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Karena suatu hari anak ini akan berhenti berdoa, dia tidak mau lagi sama Yesus, alias anti dengan Kristus. Kamu sedang membangkitkan antikristus di dalam rumahmu. Ya, saudara ya. Jadi ayah-ayah orang tua, kalau kamu udah bikin salah, ya, kamu harus jelaskan kepada anakmu, bukan membela diri, tapi bilang, aku salah, papa salah, mama salah, tapi yang paling penting ini papa harus berani ngaku salah kepada anaknya. Kalau perlu, kalau mamanya masih hidup, kamu sembah sujud kepada istrimu di depan anakmu. Kamu mengaku salah. Supaya anakmu tahu kamu sungguh-sungguh. Sebab kalau kamu tidak lakukan, kamu sedang membangkitkan antikristus. Spirit antikristus di hati anak-anakmu. Ya, saudara ya, saya nggak main-main ini ya. Suatu ketika dia besar, saudara ya, maka dia akan serahkan papahnya atau mamahnya. Kamu bisa apa? Dia dendam sekali. Dia udah nggak urusan dengan kamu. Lalu dia punya istri. Kamu pikir dia akan lebih baik dari kamu? Enggak, saudara. Ya, dia akan mengikuti teladan kamu gebukin istrinya. Atau dia akan selingkuhi suaminya. Atau pokoknya dia akan ikuti teladan kamu. Dia tidak akan lebih baik dari kamu hidupnya. Karena dia tidak berdamai. Kamu sedang membangkitkan spirit antikristus. Kalau kamu sudah terlanjur bercerai, kamu harus datang anakmu jelaskan. Kamu minta maaf. Mama salah. Papa salah. Sehingga kami bercerai. Ampuni saya anakku. Jangan ikuti teladan ini. Jangan sombong kamu. Sebab kalau kamu tidak lakukan itu, anakmu juga nanti akan cerai lagi. Kamu akan membangkitkan generasi antikristus di dalam rumahmu, dalam keluargamu turun-temurun. Orang-orang yang berdoanya hanya retorika, menjadi Kristen hanya ilusi, halusinasi. Makanya anak-anak akan menyalahkan papanya, pamannya menyalahkan anaknya, saling menyalahkan. The member of your household will be your enemy. Itu beneran, itu lagi cerita aniaya loh Tuhan Yesus loh saudara. Ya itu lagi cerita aniaya ya, satu perikop itu kan. Lagi cerita aniaya antikristus. Tapi kalau kamu membagikan cinta di dalam rumah tanggamu, ketika kamu suami istri mau disalib dagingnya, egonya, prinsip-prinsipnya, ya, semua hawa nafsunya disalib, maka kamu akan melahirkan anak-anak yang ditebus. Tapi kalau kamu tidak mau disalib, maka anakmu nanti yang disalib bagi kamu.
alias menderita. Kamu jahat, kamu menyalibkan anakmu loh saudara, kalau kamu tidak mau bertobat, tidak mau disalib. Ya saudara ya, ini yang akan terjadi. Satu keluarga kamu bermusuhan, nggak ada cinta, saling mengkhianati. Spirit antikristus adalah spirit pengkhianatan. Itulah spirit antikristus, saudara. Di hari mana dari rumah tangga mereka yang hancur. Keluarga mereka semua yang hancur. Saifuddin, Puteh, Santiamer. Dari keluarga yang hancur. Linda Wonder Woman pun keluarganya hancur. Dan tidak ada pengampunan di dalam rumah tangga mereka semuanya. Berantakan. Ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Itu tadi yang saya ceritakan itu bukan ngegosip, itu cerita beneran. Saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Yang saya maksud dari kisah-kisah itu adalah, yuk perbaiki keluarga kita. Ya, karena suami, istri, anak-anak, ketika kamu menikah, terjadi ketidakcocokan, ketidakharmonisan. Yang salah siapa, saudara? Suami. Upahnya istri yang selingkuh, iya salah suaminya. Sehingga istrinya selingkuh. Kamu pikir istri selingkuh itu salahnya si istri, saudara? Salah suami loh, saudara. Kalau kamu memenuhi apa yang dibutuhkan istrimu, maka istrimu tidak akan selingkuh. Tapi memang dasarnya gatel, Pak. Tetap salah suami. Kamu sudah tahu dia perempuan gatel dulu, kenapa kamu kawini dia? Maka kamu harus garukin gatelnya dia terus setiap hari, tiap saat. Begitu kamu dia gatel lagi, kamu garukin, dia akan cari yang bisa garukin gatelnya dia. Makanya hubungan pranikah itu dari awal penting. Suami-suami, laki-laki lah yang pegang peranan. Hati-hati, saya ngomong vulgar, saudara ya. Supaya saya jangan pakai istilah-istilah, jangan ngomong kamu nggak ngerti yang saya ngomong. Ya, serius saudara ya, anak saya ajarin hati-hati kamu cari istri. Dari awal, ajak dia bertengkar. Supaya kamu tahu wataknya dia yang aslinya. Loh, harus bertengkar. Suami istri itu harus bertengkar. Kalau suami istri tidak bertengkar, berarti tetangga. Ya kan, yang takut bertengkar. Kakak beradik itu bertengkar, tapi bukan bermusuhan. Bertengkar, debat, ya kan, keras. Tapi ada maaf, ada pengampunan. Sebab kalau kamu tidak rajin bertengkar berkala, tiba-tiba eksplod, meledak. Udah nggak ada lagi obatnya. Lebih baik kamu bertengkar yang kecil-kecil, tetapi sehat. Gunung itu, lavanya itu dikeluarin pelan-pelan, nanti kalau nggak jeblok, saudara. Karakter manusia juga begitu. Empet, tiba-tiba jawabannya adalah, yuk kita cerai saja. Diempet soalnya. Ingat, pernikahan tidak bahagia selalu salah suami. Makanya suami-suami doa puasa demi pernikahanmu. Sekarang kebalik, istri-istri yang doa puasa buat pernikahannya. Berat. Kalau suami yang doa puasa, cepet. Saya dulu dengan anak hampir bercerai. Saya doa puasa, saudara. Cepat kita pemulihannya. Saudara, kalau kamu membangkitkan amarah di hati anakmu, anakmu akan tumbuh sebagai antikristus. Spirit pengkhianatan. Orang lihat ya macam si Edwin, macam siapa lagi itu yang saling berkhianat satu sama lain. Itu adalah orang-orang yang keluarganya tidak baik. Selalu saudara dari rumah. Orang-orang yang keluarganya baik, biasanya dia tidak akan menjadi pengkhianat. Kenapa? Dia penuh dengan cinta keluarganya. Tidak ada kebencian. Kenapa orang berkhianat? Karena ketakutan dan kebencian. Mengapa takut? Karena tidak ada kasih. Simpel, muter-muternya cuma ke situ. Maka suami-suamilah yang berperan penting. Ya kan harus take and give, Pak. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus adalah give, 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 never ask to take. Kamu memberi tanpa kamu meminta. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Jadi suami-suami, kamulah yang pegang kendali.
Istri-istri bagaimana Pak? Balik lagi, tak kasih tahu kamu istri-istri, di dalam Alkitab, raja-raja yang jahat, pasti ibunya jahat. Raja-raja yang baik, pasti ibunya baik. Kamu pengen anakmu jahat atau baik? Dah itu saja, saudara. Itu adalah sebuah bahasa, sebuah ayat, sebuah firman yang tidak tertulis, tapi kamu bisa lihat. Ya kan? Itu kan pesan Tuhan, itu kan logos. Raja-raja yang baik, ibunya pasti baik. Raja-raja yang jahat, ibunya pasti jahat. Itu firman Tuhan, saudara. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Terserah. Tapi itulah firman Tuhan. Saudara ingin punya keluarga yang baik, saudara? Ayo, suami-suami. Makanya, hai orang tua, didik anak-anakmu yang laki-laki. Hidup takut akan Tuhan. Karena suami adalah imam bagi keluarganya. Dia adalah kepala dari tubuh Kristus yang dipercayakan kepada dia. Dia harus sayang kepada istrinya sebagai pewaris kerajaan surga, Eden. Suami kendalinya. Ya, bersamaan dengan itu, istri-istri harus respect, menaruh hormat kepada suaminya. Tapi bagaimana istri mau hormat? Loh, kamu suaminya pada nggak kerja kok, malah nggak pelukin istrinya tiap hari, gimana mau respect? Istri itu hanya sebuah cermin, naked. Kamu angkat tangan kanan begini, maka dia juga begini. Kamu begini, maka dia begini. Ya kamu kiri-kiri begini, ya maka di cermin itu juga begitu. Istri itu cuma cermin. Ya, mengikuti kamu tanpa sengaja. Kamu kasih sayang dia melimpah, tiba-tiba dia akan respect sama kamu. Dia paling ngelendot sama kamu. Karena kamu sayang. Karena kamu tunjukkan perlindunganmu. Lah, ada begal, kamu lari, istrimu ditinggal. Malah didol sisan. Dan hamba Tuhan, kalau sudah berzina, ya sudah stop. Mundur dulu. Karantina dulu. Kapan? Berapa lama? Ya beberapa tahun. Kamu pikir itu pemulihan itu cepat. Beberapa tahun. Sebaiknya diam nulis buku. Gak usah pencilatan, apalagi sambil nyerang-nyerang orang lain. Jadi saudara, ya ada banyak sekali ya hal-hal di muka bumi ini. Kuncinya cuman pernikahan. Sungguh saudara, kuncinya cuman pernikahan. Jaga baik-baik itu kulah air sumurmu yang membual itu, saudara. Jangan sampai dikotori. Aduh, sungguh demi Tuhan. Saudara, saya berkata ini kepadamu. Jaga pernikahanmu itu ya. Jaga pelihara istrimu baik-baik. Supaya istrimu, katakan istrimu seperti kulah yang membual. Kamu yang bikin itu membual. Bukan istrimu. Kamu yang bikin. Istri saya semakin hari semakin cantik. Harus bikin dia bahagia. Harus bikin dia bahagia. Ya, maka dia nanti tambah cantik, makin tua. Dan saya nggak kepengin sama orang lain. Itu tergantung saya, bukan tergantung dia. Ya, suami-suami, oh ini benar-benar saya nggak main-main ya dengan pesan hari ini. Ya, saudara, ingat-ingat yang saya ngomong ya, dan sudah saya bongkar semua sebagai contoh-contoh yang nyata di sekeliling kita. Pak, memalukan Pak? Enggak. Karena sudah bukan rahasia lagi ini. Makanya saya kasih tahu ke kamu. Dan orangnya juga sudah nggak tahu malu soalnya, saudara. Jadi nggak apa-apa orang-orang juga dengar. Orangnya saja sudah nggak tahu malu kok. Ya, saya bongkar sekalian di depan matamu semuanya. Ya, kamu boleh percaya, boleh enggak. Karepmu, saudara. Ini saya cerita. Suami-suami in the same way treat your wives with consideration as the weaker partners. Ya, sebagai orang yang lemah, and show them honor as fellow heir, sebagai teman pewaris kasih karunia kehidupan, ya, supaya doamu jangan terhalang.
Doamu terhalang terus, kamu sial terus, saudara. Lama-lama capek kamu berdoa, akhirnya kamu jadi antikristus. Sebab kamu berdoa, doanya terhalang gara-gara kamu kaplokin binimu, gara-gara kamu selingkuh, gara-gara kamu nggak respect, gara-gara kamu selalu ngatain istri kamu. Istri kamunya dia menyimpan sakit hati di dalam. Merengkel, kamu doa nggak dijawab, doamu terhalang gara-gara kamu sakiti istrimu. Sekali lagi ya suami, istri-istri hormatilah suamimu. Iya, harus kamu ada suami dulu. Istri-istri menghormati suami itu otomatis. Percaya nggak kamu, saudara? Kamu jangan ngomong nggak percaya saya. Suami-suami sayangi istrimu mati-matian. Tiba-tiba istrimu hormat sendiri, respect sendiri denganmu. Saya sudah praktek. Saya sudah lakukan kepada istri saya. Haleluya. Aduh, saudara. Ya, malam ini ya ingat-ingat karena kamu semua akan mengalami masa antikristus. Kita semua, Sa'rubin Adi, siapa lagi? Philip Mantova, Gilbert, kita semua akan mengalami masa-masa antikristus. Tapi ingat, kalau keluargamu berantakan, maka musuh dari setiap orang kamu harus waspada. Pasti anggota keluargamu. Tapi kalau keluargamu baik, kalau keluargamu sentosa teguh, kamu jangan takut. Tuhan akan peliharakan karena ada Roh Kudus di setiap anggota keluarga. Tapi kalau kamu bertengkar, berantem yang tidak ada pengampunan, maka tidak ada Roh Kudus di sana, saudara. Mampus kau. Bisa jadi setan setiap orang. Nggak ada Roh Kudus kok. Dan Roh Kudus itu tidak ada di dalam udara ini. Kan diangkat katanya. Setelah yang menahan itu diangkat, itu Roh Kudus diangkat. Roh Kudus saja tinggal kembali Kejadian 6. Hanya cuma tinggal di dalam satu orang saja. Yang percaya sungguh-sungguh. Yang punya minyak cadangan. Itu pun saudara, kamu didera, disakiti, dikhianati oleh... Akhirnya habis itu minyaknya, saudara. Habis minyaknya. Udah pernah belajar ya. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh dengan minyak cadangan. Ya, minyak cadangan itu apa, saudara? Kamu harus kumpulkan minyak itu di dalam prosesnya tiap hari. Belajar mengasihi, mengampuni, memberkati. Saudara, maaf saudara. Saya harus tunjukkan ini sebagai contoh di depan matamu. Kelihatan. Tak sebut nama-namanya. Supaya kamu lihat, jangan ngomong saya nggak tahu. Saya tahu. Saya tahu banyak hal, saudara, di dalam dunia ini, di dalam permedsosan ini, saya tahu. Cuman saya banyak diam. Yang ini saya tak tunjukkan kepada kamu di depan matamu untuk kita melihat. Semoga Putih Santiamer, Saifuddin, Edis mau bertobat. Kalau nggak mau bertobat, ya karepmu. Ya, kamu juga bukan apa-apanya saya. Bodoh amat. Saya cuma ngurus. Ya kan? Cuman saya ceritakan ini karena Tuhan kemarin saya suruh berangkat ke Amerika untuk ketemu Saifuddin sama Edis. Kalau nggak mungkin Tuhan sediakan dananya, saudara. Orang tabungan saya selalu nol. Ya kan, masa saya berenang ke sana, ntar saya six pack lagi. Kan nggak bagus kalau saya six pack, saudara. Ya kan, nah, kalau saya six pack nanti saya jadi adayare, kamu pusing kan, saudara. Mendingan saya begini one pack kan, nah, jadi Nabi 26. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.